Polemik Pertamina yang menyeret nama Ahok ini semakin blunder kemana-mana dan kali ini mengarah kepada Menteri BUMN periode kedua, Erick Thohir. Dan jika ini sampai ke sana, apakah ada kemungkinan jika Presiden Jokowi ternyata terlibat ikut mencicipi 1 kuadriliun yang selama ini digelapkan? Mari kita akan lihat bersama kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kicauan Ahok ini nyaring terdengar dan mengundang netizen untuk berkomentar yang membuat kecurigaan merebak di mana-mana. Apakah betul jika kita alamatkan kecurigaan ini menuju ke Erick Thohir? Dan apakah betul selangkah 2 langkah lagi ini akan menuju ke Joko Widodo? Ini banyak banget juga netizen yang nampaknya sekarang sudah cerdas-cerdas juga ya, menyoroti statement Ahok yang 2 tahun lalu itu bilang dirinya sempat ditawari menjadi direktur Pertamina, namun sekarang mengakunya jika memang dia ingin diberantas korupsi di Pertamina, jadikan saya direktur. Nah, ini dinilai dola-dali ini tuh karena kondisi Ahok sedang terdesak ataupun mungkin ada ketersangkutan di dalam kasus korupsi yang sedang nyaring terdengar di media sosial ini, menurut Mas Denny. Kok Ahok ini kayaknya lupa bahwa apapun yang ada di sosial media itu, once there, will be forever there, akan terus ada di sana untuk selama-lamanya. Dia pernah diwawancara di Mata Najwa, ya Najwa siapa ya? Nana yang waktu itu menginterview dan mengatakan bahwa intinya di sini adalah dia sudah ditawari oleh Pak Jokowi untuk menduduki posisi direktur Pertamina, tetapi dia lebih memilih untuk menjadi komisaris. Dan ini berlawanan dengan apa yang dikatakan bahwa dia di sini nggak mempunyai kuasa penuh dan dia berandai-andai kalau dia jadi direktur, orang-orang ini pasti sudah dipecat sama dia. Nah, hal seperti ini membuat netizen itu jadi cranky. Loh, gimana sih? Jadi yang benar yang mana? Sebenarnya kredibilitas Ahok ini masih sangat baik. Bahwa dia ini terkenal membongkar apapun yang tersembunyi dan dia ini no tedeng aling-aling. No play-play lah. Nggak main-main saat dia ini mencoba untuk membongkar sebuah kasus. Tapi dengan ini terjadi, maka orang-orang terus kemudian bertanya-tanya apakah ada sebuah langkah politik yang dilakukan oleh Ahok dalam hal ini tadi. Dan netizen melihat statement Ahok atau mungkin bahasanya apa ya, pernyataan Ahok yang berbeda-beda ini jadi menilai bahwasanya ada kecurigaan jangan-jangan Ahok tuh benar-benar ada hubungannya juga di kasus ini ataupun dia menyaksikan kasus ini tapi mungkin dia memang tidak dilibatkan dan tidak menerima itu tapi dia tahu gitu ada itu. Saya melihat dari kartu, dugaan saya Ahok tidak terlibat tapi Ahok tahu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini beyond, lebih besar daripada yang kemarin dan hari ini ya tentu saja ya, dia miliki. Dia butuh ada netizen di belakangnya untuk melakukan ini. Tapi kalau terlibat, saya sih melihat keyakinan saya, Ahok tidak terlibat. Nah, bahkan ada tendensi juga menurut saya mengutip dari Indonesian Corrupt Watch ya, di mana Corruption Watch, ICW. Iya, ICW. Di mana dibuat kompilasi di situ dan dinarasikan bahwasanya Pak Erick Thohir ini diduga memiliki keterlibatan di dalam korupsi Pertamina ini lewat juga bersamaan juga dengan adiknya ya. Siapa Thohir tadi? Kakaknya ya, Boy Thohir ya. Oh iya, kakaknya Boy Thohir dan juga pejabat Kapolda yang sekarang. Dan itu videonya sudah menyebar luas karena pejabat Kapolda yang sekarang ini mantan tim penyidik KPK. Ya, pada dasarnya begini, nggak usah ngomongin 1 kuadriliun itu tadi deh. 197 triliun itu saja jumlah yang sangat besar. Yang kalau dibagi-bagi ini itu pasti akan banyak sekali. Jadi kalau menurut saya mendalilkan Erick Thohir terlibat ini sesuatu yang ya wajar-wajar saja karena Erick Thohir ini direktur BUMN, Pertamina BUMN dan ini terjadi pada subholding Pertamina. Di kepala orang awam mungkin seperti itu. Tapi kita harus ingat dalam tata niaga sebuah perusahaan ada namanya itu, kalau kita bilang itu eksekutif, yaitu direktur, manajer, kepala bagian, supervisor, terus turun ke bawah. Ini yang secara daily basis running atau menjalankan perusahaan. Semua yang dilakukannya, ini akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan komisaris. Oke? Nah, komisaris itu tidak memiliki hak untuk memutuskan apapun. Dia hanya melaporkan kepada siapa? Pemegang saham atau orang yang memiliki, yang menugaskan komisaris ini tadi. Siapa yang menugaskan? Ya, BUMN, Kementerian BUMN seperti itu. Jadi kalau saya pikir mendalilkan ke Erick Thohir itu sah-sah saja, tapi silahkan harus dirunut dari bawah ke atas. Kalau mau lompat, maka buktinya harus lebih super lagi, lebih luar biasa. Karena ini itu, ingat, Pertamina
ada holding, ada subholding. Subholding ini dan kontraktornya yang berbuat curang. Jadi ini harus naik dulu ke holdingnya. Dari holding naik ke Pertamina. Dari Pertamina naik ke baru Kementerian BUMN. Saya pikir seperti itu. Nggak bisa ujuk-ujuk lompat. Kalaupun memang iya, ya itu tadi. Ayo kumpulkan dan kita semua dengan senang hati siapapun itu. Kalau dia melakukan korupsi, ya sebaiknya harus segera ditindak. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwasanya walaupun kalau kita bilang secara bagian keorganisasian, komando mereka ini, garis komando ini kan cukup jauh ya dari subholding hingga Pak Erick Thohir ini kan Direktur BUMN itu sendiri ya kan? Iya, Menteri. Iya, Menteri BUMN itu sendiri. Cuma kan maksudnya, apa iya yang di bawah ini semuanya sama sekali Pak Erick Thohir ini tidak mengetahui pergerakan yang di bawah ini gitu menurut netizen? Walaupun dia mungkin tidak terlibat. Saya pikir kalau sekelas Erick Thohir pasti nggak akan mengetahui. BUMN tuh ada banyak loh. Kita belum ngomongin BRI, Mandiri, ya kan? Itu banking. Kalau energi ada Pertamina. Terus kemudian ada lagi perusahaan tambang itu ada banyak di sini. Ada banyak banget. Kalau Erick Thohir sampai bisa tahu kapan Erick Thohir tidur, kapan Erick Thohir akan mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya hampir tidak yakin. Dan kalaupun iya, dia pasti punya deniability, kemampuan untuk mendinai itu karena sesuatu yang sifatnya operasional. Dia nggak mendapatkan laporan tentang hal-hal yang kecil-kecil. Ini kayak mesin besar. Skrup kecil itu nggak kita ketahui. Misalkan kayak gini deh, kalian beli mobil. Saat kalian beli mobil, misalnya let's say ini Mazda atau Toyota, kalian emang nanya merek skrupnya itu apa? Kan enggak kan? Nah, sekecil itu tuh ya memang skrup itu tadi. Tapi ini dikorupsi. Jadi ayo kita kenali dulu tata niaga sebuah perusahaan itu seperti apa. Maka kita akan tahu bahwa ini tuh way far up. Ada di atas banget yang nggak akan mungkin bisa langsung berkaitan. Mungkin netizen juga berpikiran karena total yang dikorupsi ini besar, berarti yang menikmati. Nah, itu kan kembali kayak yang tadi saya katakan. Kalau uangnya besar, harusnya kan ceperannya naik ke atas. Kalau diketahui. Kalau enggak, dan itu mungkin saja yang nggak diketahui, ya ceperannya dinikmati ya di bawah-bawah ini. Belum nyerap sampai ke atas. Sama seperti anggaran dari atas turun ke bawah, belum tentu terserap sampai di bawah. Jadi ini memang perlu sebuah, mungkin kalau perlu tahunan deh. Diselidiki, dipastikan, dan jangan sampai lepas. Karena ada yang berpendapat 7 orang ini pun itu sebenarnya gurem-gurem, kecuali anaknya Riza Khalid ya. Ini orang-orang yang kayak ya udahlah martir aja dibakar-bakarin. Ke atas. Kalau menurut saya malah bahkan nggak usah ngomong Erick Thohir lah. Saya bicara ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya orang-orang yang ada di lapangan. Dan orang di lapangan ini ada banyak, ada ormas, kepartaian dan sebagainya. Bisa saja kalau Erick Thohir di sini didalilkan, orang-orang ini pun nggak terlalu jauh dari pusara ini tadi. Berarti kalau kita bilang untuk mengungkap kasus korupsi yang bahkan menyeret nama Ahok, menyeret nama Erick Thohir ini sendiri, bahkan ada bisa jadi pejabat-pejabat lain yang memiliki nama besar juga akan terseret di dalam pusaran air ini. Ya pasti. Bahkan kalaupun ternyata ini bisa dibuktikan, ya bisa menyeret Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi presidennya. Nah kalau kita ngomongin uang yang sangat besar, nah nggak mungkin presiden nggak tahu. Betul, tapi ayo kita dalilkan. Dan ini harus benar-benar yang terang benderang kalau di pengadilan itu tadi. Benar-benar nggak bisa dibantah lagi. Nah carilah itu. Karena jika memang iya, ini akan perbaiki semua hal yang selama ini kita keluhkan. Korupsi itu sendiri. Maka mungkin di konten berikutnya saya akan mencoba untuk membahas. Apakah hal ini akan kita teruskan? Atau Pak Prabowo akan mulai berani melakukan yang satu ini? Mengeluarkan undang-undang hukuman mati untuk koruptor. Jika ternyata iya, itu nggak usah nunggu 4,5 tahun lagi deh. Sekarang juga masyarakat Indonesia pasti, oke Pak, kita akan pilih Anda 5 tahun lagi mendatang hingga tahun 2034 ya. Ya, seperti itu. Pasti itu yang terjadi. Tapi nggak usah itu deh Pak Prabowo. Coba deh dengan perampasan aset dulu. Push dan tekan DPR agar menyetujui. Jika rancangan itu sudah oke dan undang-undangnya nanti terbit, masyarakat ada di pihak Anda Pak. Dan jangan khawatir, 2 periode itu seperti sudah digaransi dari detik ini. Tapi yang bikin saya heran di saat melihat sosial media ini juga reaksi berantai dari para netizen ini yang memang baru ada kasus korupsi lagi kan yang kebongkar tuh yang nilainya cuma miliaran. Terus juga orang-orang nih malah no kan ada korupsi lagi gitu. No kan bagus dong. Terbongkar akhirnya. Iya kan, maksudnya terbongkar, tapi mereka justru responnya kayaknya emang udah nggak layak nih ditinggalin di Indonesia, udah terlalu banyak korupsi, udah. Ngerti nggak sih, begitu ini terbongkar, bukannya mereka ini arahnya adalah oh bagus, cuman mereka malah oh ternyata emang udah busuk nih dari sananya gitu. Nah kalau ini bukan karena saya bukan pejabat ya, tapi karena saya juga berpikir ya udah minggat aja sana yang jauh, yang pergi yang sono udah.
Gofar Hilman. Pergi jauh, udah nggak usah balik kalau kalian berpikiran seperti itu. Dengan dibongkarnya korupsi di hari-hari ini, membuat Indonesia ini terang. Kita punya kesempatan lebih baik lagi. Dan kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang harusnya kita dapatkan di tanah yang jauh. Di negeri kita, sebentar lagi. Makanya kembali, coba tonton konten saya tentang kabur dulu aja. Kalau kalian merencanakan kabur, jangan ngomong negara seperti saya baca konten tuh di kalau di Jerman bla 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 bla, di Kanada bla bla bla, di Amerika. Jangan ngomongin kalau negaranya maju, itu bukan kabur. Itu kalian memang mengupgrade kehidupan kalian dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di luar negeri sana. Kalau kabur itu ke negara yang hampir sama, Malaysia misalkan. Ya, Malaysia sama seperti Indonesia, tapi pemerintahnya mungkin lebih adem ayem. Vietnam, Kamboja, oke, ke Brazil. Silahkan kalian ke sana. Atau ke negara yang superpower deh, misalkan China atau India. Nah, itu baru kabur aja. Kalau kabur ke negara maju, Jepang, wah, liburan itu sih mengupgrade kehidupan kalian. Jadi jangan terus kalian mengatakan seperti ini dan membawa-bawa semua ini sebagai alasan untuk kalian kabur. Kalau seperti itu dari zaman saya kecil, bapak saya juga masih SMA, orang-orang yang pintar itu kabur ke sana untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Please lah, kalian ini dengan pemikiran kalian nggak berubah. Motor-motor Indonesia, sono-sono, pergi yang jauh aja. Nah, kalau memang pada akhirnya kan ini Riza Khalid ya namanya. Iya kan, benar kan? Ya. Kalau ini banyak pengamat politik juga yang melihat bahwasanya Riza Khalid ini kan bukan mafia minyak yang kaleng-kaleng ya, namanya juga udah cukup lama. Nah, kalau Pak Prabowo aja bisa untuk mengungkap kasus mafia Pertamina ini yang dimana memang ada salah satu sosok besar seperti Riza Khalid, maka ada beberapa pengamat politik juga yang menyebutkan kemungkinan di kedepannya juga akan ada banyak korupsi-korupsi yang nilainya juga fantastis yang juga akan terbongkar menurut Mas Denny. Betul, tapi jangan sampai terlalu banyak piring di meja makan Anda, Pak Prabowo. Selesaikan satu demi satu. Selesaikan dulu lauk yang sekarang, baru ke yang berikutnya. Takutnya nanti nggak kemakan semuanya. Dan jadinya apa? Nggak habis. Kalau saya boleh sarankan di sini, kalau memang mau ditindak semuanya, pastikan memiliki pasukan yang memang khusus, berani mati untuk menindak ini semua secara bersamaan. Dan saya yakin itu banyak. Ini baru satu aja, minyak bumi. Nikel, batu bara, itu pasti. Nggak mungkin lah ada orang sangat super kaya di belahan pulau lain di Indonesia ini, terus kemudian saking kayanya sampai, ya pasti ada, kalau saya bilang itu hasil bumi atau hasil tanah Indonesia ini yang nggak terbagi secara merata. Nah, kalau dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka disitulah sebenarnya letak dari korupsi itu yang sebenarnya. Maka kalau menurut saya di sini, ayo Pak, kalau memang Anda ingin mengejar koruptor itu ke Antartika, kita mulai dengan di Indonesia dulu deh. Agar ya terus tuduhan bahwa Pak Prabowo ini ternyata ngejar korupsi nggak ke Antartika, tapi cuman ke antar kita. Nah, kalau seperti itu terjadi, jangan salahkan kalau anak-anak muda ini menjadi pesimis dan terus kemudian mereka berpikir untuk kabur dulu aja. Saya sih berharap ini menjadi pintu masuk. Kalau udah kadung, bablasin aja. Kepalang tanggung, basahin aja semuanya. Dan saya setuju untuk Pak Ahok di sini turun tangan dan mengajak siapapun yang mau untuk melakukan ini. Kita bakar-bakar aja sekalian. Kalaupun ternyata nanti terwujud ini semua dan terbukti, ya sudah, kita bongkar, kita bangun dari awal, dan semoga inilah menjadi titik langkah Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2035 atau 45 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.